Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sekar Septiana dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 14. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang akan kita bahas adalah yang pertama masa transisi, yang kedua stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, yang ketiga integrasi Timur Timur, yang keempat dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Untuk yang pertama yaitu masa transisi. Lahirnya pemerintah Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI, dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, Supen ZE, Harijan Silalahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Peristiwa-peristiwa dalam transisi yaitu yang pertama adalah aksi-aksi Trikora. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Aksi-aksi tuntunan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, mahasiswa dan pelajar kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dengan satu front, yaitu Front Pancasila. Yang kemudian ada surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana, belum lama Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 atau Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Lemena yang kemudian muncul ke Bogor dengan mobil. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara Trikora telah dilaksanakan. Selain itu, Legend Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintahan, Legend Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium. Kabinet kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roslan Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Lemena. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, di antaranya
1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Yang selanjutnya yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai TAP MPRS secara hukum, Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9, dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengapian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Pembahasan yang kedua yaitu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merancangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama lakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 terhadap 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal bersama dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai isyarat perlu berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repilita dan pemilihan umum. 2. Menyusun dan memiliki rencana Repilita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971. 4. Mengembalikannya ketertiban dan keamanan penduduk bersama dengan melenyapkan habis sisa-sisa G30 SPKI dan tiap-tiap bentuk rongrongan, penyelewengan, dan juga pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pemerintahan Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat. Yang selanjutnya yaitu yang 2B, stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui penyeragaman ideologi yaitu Pancasila. 1. Menjelang pemilu 1977, Presiden Soeharto memperkenalkan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebutnya sebagai Eka Prasatya Pancakarsa atau P4. P4 bertujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperbolehkan memakai ideologi selain Pancasila.
Yang kedua, penggabungan fusi. Partai-partai politik pada permulaan tahun 1973 tidak memuaskan Presiden Soeharto untuk mengurangi dan membatasi pembatasan ideologi-ideologi lain yang menghambat. Untuk itu, pemerintah Orde Baru memunculkan pandangan dan memperlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya bagi partai-partai politik yang ada. Meskipun mendapat protes keras dari parpol dan ormas yang ada, pemerintah tetap pada pendiriannya. MPR menerima usulan tersebut dengan mengeluarkan TAP MPR nomor 2/MPR/1983. Selanjutnya, pemerintah memuji dengan mengeluarkannya UU nomor 8 tahun 1985 tentang ormas dan diikuti dengan PP nomor 18 tahun 1986 yang menyatakan bahwa semua organisasi sosial, agama, politik harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya sebagai ideologi dan filosofis. Yang selanjutnya yaitu 2C, dui fungsi ABRI. Penerapan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI dapat diartikan bahwa memiliki dua fungsi, yakni fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsi di bidang politik. Keikutsertaan militer dalam politik secara umum bersifat non-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan daripada parpol yang dipandang memiliki kepentingan sendiri. Yang selanjutnya yaitu 2D, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fiksi sarana dan prasarana ekonomi yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. TAP MPRS nomor 23/1966 mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Langkah-langkah yang melakukan prioritas utama mengurangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN berimbang. Untuk menanggulangi hutang piutang luar negeri, pemerintah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Prancis untuk merundingkan hutang negara dan mengirimkan tim negosiasi ke London, Inggris untuk merundingkan hutang piutang swasta. Yang selanjutnya yaitu 2E, kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama yaitu KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakannya program mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan melakukan upaya dalam rangka mensejahterakan anak. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan posyandu. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas bermulai dari konsep Bandung Plan ini merupakan hasil pada Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan. Ada 3 hal yang patut dicatat adalah pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Yang ketiga yaitu integrasi Timur Timur. Timur Timur merupakan wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi sebuah provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999 dan merupakan provinsi ke-27. Timur Timur telah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal, berawal dari keinginan partai politik bersama UDT untuk berintegrasi dengan Indonesia. ABRI kemudian melakukan invasi, masa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI dan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer. Setelah berhasil ditaklukkan, koalisi APODETI UDT membentuk pemerintah sementara Timur Timur dengan Arnaldo dos Reis Araújo sebagai petugasnya. Yang terakhir yaitu dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung otoriter. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya peran negara semakin kuat dan menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralis. Penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Kebijakan Orde Baru terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi
bentuknya mentalis dan budaya korupsi pada pejabat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.